kasus Lisa Mariana dan Pak RK ini yang kemarin sudah diumumkan pihak kepolisian Bareskrim yang mengatakan hasilnya negatif, dan Lisa yang akan mengambil upaya lagi untuk tes DNA di luar negeri. Mungkin melihatnya sebagai seorang praktisi hukum seperti apa? Ya, kalau dari saya pribadi, kita harus menghormati putusan tersebut ya. Hasil tersebut, DNA tersebut kita hormati. Tapi sah-sah saja apabila dari pihak bisa untuk second opinion, itu sah-sah aja kok. Balik lagi kesepakatan antara kedua belah pihak, kan dua-duanya diambil kan hasil dari tes darahnya seperti itu. Kalau dari Pak Agus, Ya, saya pendapat dengan Pak Michael, itu kan semuanya kan tergantung dari kedua pihak. Kalau dari Lisanya oke, dari pihak RK-nya oke, ya juga nggak bisa jalan itu barang tuh. Nah, makanya harus dari RK-nya apakah dia mau apa tidak. Ini harus kedua belah pihak selesaikan secara kekeluargaan lah, secara seperti apa. Gitu sih. Bang, tapi menurut Abang hal yang wajar nggak ketika kemarin hasilnya negatif, akhirnya Lisa akan keluar negeri untuk memastikan hasil tes DNA yang di Mabes kemarin? ya balik lagi mungkin saya tambahkan, balik lagi kan itu kan masalah ketidakpuasan. Ya wajar-wajar aja kan, orang tidak puas wajar aja. Kayak sidang kan ada pada negeri nggak puas, ya kan, kasasi, wajar-wajar lagi seperti kata Pak Agus dan saya, kedua belah pihak. Bagaimana hasil dari omongan mereka berdua, ya kan? Kedua belah pihak seperti itu. Menurut abang berdua, LM ini menuntut pengakuan untuk seorang anak, perlu nggak sih? Karena kan satu, anak sekarang butuh pendidikan, kedua biaya dan segala macam, sedangkan pembuktian kan itu panjang prosesnya, dan ternyata pihak kepolisian sudah membuktikan bahwa hasilnya negatif. Menurut abang, apa yang dilakukan sama LM itu sesuatu yang sah nggak sih untuk membuktikan hal-hal itu sampai ke jalur yang cukup tinggi pihak kepolisian dan harus tes DNA lagi? Kalau menurut saya tuh haknya dari LM ya, itu haknya dia, karena ini kan menyangkut masa depan anaknya. Itu sah aja haknya dia. Nah, juga posisinya RK juga dia punya hak. Kalau mengatakan tidak, ya kita juga susah. Masing-masing punya hak lah, gitu loh. Kalau misalnya sudah ketahuan siapa bapaknya, ya mungkin ya harus kewajiban yang bersangkutan gitu. Ya, mungkin yang menambahkan dari Pak Michael. Ya balik lagi ini kan masalah kesepakatan ya. Iya. Jadi anak itu tidak pernah salah ya. Namanya anak itu bersalah, dia ingin tahu siapa orang tuanya. Balik lagi memang ini kan masalah masing-masing tahu lah, antara RK atau LM tahu sebenarnya ini ada apa. Jadi kedua belah pihak harusnya bijaksana lah. Jangan anak juga menjadi jadi nggak tahu mau kemana nih anak ini kan ya. Balik lagi kalau saya bilang sih, pendapat saya ya, tolonglah legowo antara dua belah pihak, carilah jalan terbaik seperti itu. Dan menurut Abang berdua, pendapatnya tentang apa yang dilakukan oleh LM sejauh ini, ada motif seperti apa? Apa pendapat Abang tentang motif dari LM itu sendiri, menurut pendapat Abang berdua? Jadi, kalau menyangkut masalah motif, saya kurang memahami ya. Yang tahu kan hanya dari pihak LM aja ya. Karena kan kami kan tidak bisa menduga-duga ataupun mengatakan sesuatu. Yang mengatakan hanya pihak LM aja. Yang intinya kan juga ini persoalan kan udah besar. Ini anak juga masih kecil. Jangan sampai anaknya sudah besar, karena ini namanya media-media ini kan dia kan semakin besar pasti kan dia bisa melihat. Akhirnya kasih juga mental anaknya, itu aja sih. Bang Ya, Michael? balik lagi kan track record dari namanya media ini kan nggak bisa dihapus ya. Ya legowo lah dua-duanya, bicara hati ke hati seperti itulah. Intinya kan pasti ada jalan keluarnya kok. Jangan saling berkeras hati, dua-duanya carilah untuk berdamai gimana pun jalan solusinya seperti itu. Kalau menanggapi kan dua-duanya bukan klien saya, bukan klien kita. Ya, Jadi betul. sebagai praktisi kami hanya bisa menjabarkan seperti itu. Bang, ini kan kasus LM dengan RK ini kan adalah pertaruhannya dalam nama baik, jabatan, dan karir ya. Melihat kedua hal ini, tentang permasalahan antara LM dan RK, seperti apa Abang melihat pertaruhannya antara nama baik dan jabatan, Ya kita apapun itu? kesampingkan masalah itu, kalau menurut saya kesampingkan masalah nama baik dan lain-lain, ini kan masalah anak ya. Anak ini kan puji Tuhan, alhamdulillah kan dari Tuhan ya. Intinya anak ini yang kita fokuskan. Kalau mengenai yang di belakang-belakang itu juga kita nggak mau terlalu campur ya, intervensi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan apakah jabatan atau tidak, sebenarnya ini menyangkut masalah anak aja sih. Karena dimanapun juga anak posisi yang tidak bersalah. Iya. Gitu loh. Yang tugasnya itu adalah dicarilah kebenaran, gitu aja sih. Dan terkait dengan kasus LM dengan RK sendiri, bisa nggak seorang istrinya RK akan menuntut balik terhadap LM terkait dengan pencemaran nama baik?
Ya semuanya itu sah saja, bisa saja ya. Kita kembalikan kepada istrinya RK saja ya. Itu kan haknya beliau gitu. Merasa tercemarkan namanya atau keluarganya, bisa aja itu hak sah aja deh, haknya dari ibu. Ya, saya sependapat dengan Pak Agus. Jadi balik lagi ke Ibu RK, bagaimana yang terbaik lah. Ini kan memang udah, jadi kan jadi perdebatan publik juga kan ya, udah konsumsi publik ya. Yang terbaik aja lah. Bagaimana yang terbaik pasti mereka tahu. Bang, hari ini kan LM diperiksa di KPK terkait dugaan LM apa namanya korupsi Bank BJB, terkait dengan korupsi RK di Bank BJB. Melihat hari ini LM dipanggil untuk diminta keterangan tentang hal itu, Abang melihatnya seperti apa? Ya kita nggak mau melewati proses dari apa namanya proses yang berjalan KPK ya. Kita lihat hasilnya, karena kita juga nggak bisa berandai-andai dan itu udah di luar dari ruang lingkup kita. Abang, Nggak belum bisa mencampuri sampai sejauh itu ya. Karena kan kita juga nggak tahu dulu persoalan seperti apa. Gitu. Jadi kita hanya melihat aja seperti apa dulu lah. Oke, cukup. Satu lagi tentang Nikita.